Halo semua, kembali lagi dengan saya Wulandari. Di video saya kali ini saya akan membahas peranan guru terhadap pendidikan karakter siswa. Pendidikan karakter pada saat ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda, yang dikarenakan generasi muda menjadi suatu tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan bangsa. Sebagai pemeran bangsa, siswa diharapkan memiliki teladan baik sikap maupun tingkah lakunya. Generasi muda bukan hanya pintar secara intelektual saja, namun generasi muda juga harus pintar dan cerdas secara moral. Guru merupakan sosok yang sangat diidolakan bagi anak didiknya. Keberadaannya sebagai jantung dunia pendidikan yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Baik buruknya pendidikan tergantung pada sosok seorang guru, yang dimana guru harus dapat mengupayakan bagaimana cara mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan. Di sini materi yang saya akan bahas ada dua. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter, dan yang kedua ada peran guru terhadap pendidikan karakter. Pembahasan pertama ada pengertian pendidikan karakter. Karakter merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau dapat dikatakan tidak akan pernah selesai. Karakter tersebut tidak bisa dibuat secara instan ataupun ditanamkan dalam waktu yang singkat. Pendidikan karakter sendiri harus bisa menyatu dalam proses pembelajaran di sekolah, yang dimana guru di sini sebagai penanam pendidikan karakter di sekolah untuk menuju tujuan pendidikan yang baik dalam Indonesia. Pendidikan karakter merupakan pendidikan sepanjang hayat, yang dimana pendidikan karakter ini harus ditanamkan sejak usia dini hingga dewasa. Pendidikan karakter tidak hanya bisa mengandalkan pendidikan sekolah saja. Orang tua dan lingkungan juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter di sekolah adalah suatu hal yang sangat penting yang menjadi sorotan pendidikan di Indonesia. Dengan hal itu dikaitkan dengan masalah-masalah moral dan etika yang semakin berkurang di masyarakat Indonesia. Sebab itu, pendidikan karakter dimulai sejak dini dari tingkatan pendidikan sekolah dasar hingga tingkatan sekolah yang paling atas. Bukan hanya itu, pendidikan karakter juga dapat diajarkan di masyarakat maupun lingkungan sekitar. Pentingnya peran sekolah dalam pendidikan karakter. Peran sekolah dalam meningkatkan perannya dapat mengajarkan pendidikan karakter, di antaranya adalah agama, nilai kewarganegaraan, dan juga nilai keteladanan. Guru yang merupakan salah satu sumbang asih pendidikan di Indonesia adalah merupakan profesi yang sangat diinginkan oleh banyak individu di dunia ini, khususnya di Indonesia, dalam rangka mengembangkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui jalur pendidikan. Di sini, pemerintah telah menyiapkan calon-calon guru yang berkompeten. Sebagai seorang pendidik, tentu saja sosok guru harus memiliki pemahaman yang cukup tentang ilmu pengetahuan yang telah diajarkannya. Sosok guru juga harus menjadi sosok yang pemberani. Misalnya saja, berani dalam mengambil keputusan tanpa harus menunggu keputusan dari atasan. Serta tentu saja yang paling penting, guru juga harus berani menerapkan kedisiplinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak didiknya, dalam lingkungannya sendiri maupun dalam lingkungan sosial yang mencakup sekolah dan masyarakat. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Pendidik dan pengajar merupakan dua kata yang berbeda makna.
Pengajar merupakan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau sebatas teori. Namun, pendidikan merupakan sosok yang membina, membimbing, maupun menuntun peserta didiknya untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, ada guru sebagai pembimbing. Seorang pendidik dan pengajar harus mampu membimbing dan menuntun peserta didiknya untuk membangun moral yang baik pada diri peserta didik. Dalam setiap hal yang baik dapat direncanakan maupun telah direncanakan atau dijalankan oleh seorang guru yang memiliki hak dan tanggung jawab yang besar. Jika hal tersebut diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka dalam hal ini guru bertugas sebagai pembimbing atau penuntun perjalanan tersebut dari awal perjalanan dimulai sampai dengan perjalanan tersebut berakhir. Perjalanan tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran atau pendidikan. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru dituntut mampu menjadi pelatih pengingat pentingnya latihan dalam pelaksanaan pendidikan, baik dari aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Potensi yang ada dalam diri masing-masing peserta didik perlu dilatih untuk membentuk kompetensi dasar yang sesuai. Hal ini juga menjadi alasan mengapa guru harus menjadi pelatih bagi peserta didiknya. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Sebagai seorang guru, maka sudah pasti akan menjadi kepercayaan sebagian dari masyarakat, baik kepercayaan mengajar maupun mendidik dan menjaga peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menjadi penasehat, meskipun seorang guru itu tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut. Dalam lingkungan belajar sehari-hari, peserta didik akan dihadapkan dengan tuntutan pembuatan keputusan. Dalam prosesnya, maka peserta didik akan lari pada gurunya atau dengan kata lain akan meminta nasihat kepada gurunya. 6. Ada guru sebagai inovator, yang berarti guru adalah orang yang memperkenalkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan, metode, dan sebagainya yang merupakan pemikiran baru. Guru dapat dijadikan pengalaman di masa lampau sebagai sesuatu yang diperbarui. Sebagai contoh kecil adalah dalam proses pembelajarannya yang sudah berlalu, guru melihat banyak peserta didik yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran jika hanya belajar dengan metode ceramah dan media cetak berupa buku. Guru juga harus cermat dalam memilih metode pembelajaran agar bagaimana peserta didik dapat memahami secara sempurna dan rata. Ketujuh, guru sebagai elevator. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kualitas pembelajaran, maka tidak ada pembelajaran yang bisa dijalankan tanpa evaluasi. Tujuan guru mengevaluasi peserta didiknya agar guru dapat mengetahui sampai mana batas kemampuan dari satu-satu peserta didiknya. Dan yang terakhir atau yang paling penting di sini, guru sebagai model dan sebagai pemberi teladan. Menjadi teladan dunia pendidikan merupakan sesuatu yang pasti. Seorang individu yang berkecimpung di dunia pendidikan memang memiliki tuntutan karakter dan moral yang tinggi. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik yang pantas untuk dijadikan contoh atau dapat diteladani oleh peserta didiknya. Agar dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan panutan serta teladan, seorang guru hendaknya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sehingga mampu berbaur dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, hal yang paling penting adalah guru hendaknya memahami berbagai macam nilai yang berkembang dan dijalankan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, keberhasilan seorang siswa sangat terpengaruh oleh tindakan atau teladan dari guru yang berkarakter. Pentingnya peranan guru sebagai teladan yang diidolakan,
serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswanya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat mengambil peran yang sangat penting dalam diri seorang siswa. Sudah ngerti kan dari penjelasan tadi? Saya kira cukup penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan see you.